Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat setia Rasulullah SAW yang senantiasa mendampingi beliau pada masa-masa pelik penyiaran Islam. Ia memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy. Sebelum memeluk Islam, ia bernama Abdul Ka'bah dan ketika besar mendapat nama lain yaitu Atik, berasal dari nama lain Ka'bah yang berarti purba. Ada juga yang mengatakan Al-Atik adalah gelar yang diberikan Rasulullah yang berarti yang dibebaskan. Alasannya pun beragam. Ada yang berpendapat karena Rasulullah pernah mengatakan kepadanya, "Anda adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka." Ada pula yang berpendapat bahwa gelar itu diberikan karena ketampanan wajahnya atau karena banyaknya hamba sahaya yang dimerdekakan olehnya. Setelah memeluk Islam, Rasulullah memberi nama Abdullah, kemudian menjadi Abu Bakar karena kepeloporannya sebagai orang yang pertama kali memeluk Islam selain Khadijah radhiyallahu anha. Penamaan Abu Bakar ini karena mempunyai arti dini atau awal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang keislamannya. Tidak kuajak seseorang pun masuk Islam, melainkan ia ragu dan bimbang, kecuali Abu Bakar. Ia tidak ragu dan bimbang ketika kusampaikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Suatu ketika Rasulullah tengah dilanda kesedihan yang mendalam. Dua orang yang sangat dicintainya telah dipanggil ke rahmatullah. Mereka adalah Abu Thalib pamannya dan Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintainya. Perjuangan menegakkan risalah bukanlah hal yang mudah. Pada saat Rasulullah bingung dan kesulitan, mereka lah orang yang pertama yang selalu siap melindungi dan menghiburnya. Tentu saja kepergian mereka di dunia ini memberikan duka yang mendalam bagi sang pembawa risalah. Dalam tahun duka tersebut, Allah SWT hendak menghibur kekasihnya dengan perjalanan yang sangat luar biasa menakjubkan. Perjalanan itu terkenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sungguh anugerah nikmat yang sangat luar biasa bagi Rasulullah karena peristiwa itu tidak pernah dialami nabi-nabi sebelumnya. Malam 27 Rajab itu, dimulainya perjalanan spektakuler. Rasulullah SAW melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Perjalanan dilanjutkan dengan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu itu. Sungguh besar kekuasaan Allah SWT yang telah memperjalankan hambanya dalam waktu semalam ke berbagai macam tempat yang saling berjauhan. Allahu Akbar, perjalanan ini makin mengukuhkan keyakinan Rasulullah SAW dalam menghadapi segala rintangan yang akan menghalangi dakwahnya. Keesokan harinya, peristiwa Isra menjadi kabar besar di kota Mekah. Kaum musyrikin Quraisy mencibir cerita Rasulullah yang telah melakukan perjalanan pulang pergi dari Mekah ke Yerusalem dan kembali ke Mekah hanya dalam waktu semalam. Keheranan mereka berdasarkan pada pengalaman mereka. Menurut mereka perjalanan pulang dari Mekah Yerusalem yang memakan waktu sampai 2 bulan tidak mungkin bisa dipersingkat waktunya hanya semalam. Hal itu sungguh mustahil. Bahkan mereka menganggap bahwa cerita yang dibawa Muhammad itu adalah rekayasa atau khayalan yang tinggi dari mulutnya. Mereka tidak mengakui akan bukti kebenaran yang telah dibawa Rasulullah. Segala sesuatu dianggap mustahil bagi mereka yang tidak mengimani kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Selain menjadi bahan olok-olokan kaum musyrikin Quraisy, peristiwa tersebut membuat beberapa orang-orang muslim yang belum kuat imannya menjadi murtad. Peristiwa itu juga membuat Mut'in bin Adi, penolong Rasulullah sepulangnya dari Taif dan pelindung beliau dari kekejaman paman-pamannya yang musyrik, ikut menyangsingkan perjalanan tersebut. Dia berkata, "Apa yang kau katakan selama ini adalah persoalan yang masuk akal, namun tidak kali ini. Aku bersaksi bahwa engkau berdusta. Kami membutuhkan waktu sebulan lebih untuk pergi ke Yerusalem dan sebulan lagi untuk pulang. Lalu engkau berkata bahwa kau tempuh jarak itu hanya dalam waktu semalam. Demi Lata dan Uzza, aku tidak percaya kepadamu." Beberapa orang yang telah mendengar berita tersebut bercerita kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada keraguan sedikit pun pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang peristiwa yang dianggap mustahil bagi kebanyakan orang tersebut. Ia katakan kepada orang-orang yang meragukan cerita Rasulullah SAW, "Demi Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Mengapa kalian merasa heran dengan cerita itu? Demi Allah, sekalipun beliau mengabarkan kepadaku bahwa berita telah datang kepadanya dari langit ke bumi dalam sesaat, baik pada waktu siang maupun malam, niscaya aku akan membenarkannya. Padahal kalian percaya bahwa beliau menerima wahyu dari langit. Bukankah itu lebih mengherankan daripada apa yang kalian dengar saat ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu segera menyusul Rasulullah mendengarkan beliau bercerita tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa. Setiap Rasulullah selesai menceritakan bagian per bagian Masjidil Aqsa,
Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu berkata, "Engkau benar. Aku bersaksi bahwa engkau utusan Allah." Begitu seterusnya hingga akhir cerita. Abu Bakar sangat yakin peristiwa Isra benar-benar terjadi karena ia pernah mengunjungi Masjidil Aqsa sebelumnya. Rasulullah menggambarkan Masjidil Aqsa sampai hal-hal yang paling detail. Abu Bakar pun berkali-kali membenarkannya. Melihat kesungguhan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam membenarkan ceritanya, Rasulullah berkata kepadanya, "Dan engkau wahai Abu Bakar adalah as-siddiq, yang benar dan dapat dipercaya." Sejak saat itulah gelar as-siddiq sangat terkenal yang disematkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Jadilah namanya Abu Bakar as-Siddiq. Pernah suatu ketika terjadi selisih paham antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang berada di pihak salah berusaha meminta maaf kepada Umar bin Khattab, tetapi Umar menolaknya. Ketika Rasulullah mengetahuinya, beliau bersabda, "Allah selalu mengampunimu, wahai Abu Bakar." Umar menyesal karena telah menolak permohonan maaf Abu Bakar. Ia pun segera mencari Abu Bakar yang pada saat itu sedang bersama Rasulullah SAW. Melihat kedatangan Umar, wajah ceria Rasulullah berubah menjadi marah. Situasi ini membuat Abu Bakar menjadi cemas seandainya Rasulullah marah terhadap Umar bin Khattab, padahal itu adalah salahnya. Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, akulah yang berbuat zalim." Abu Bakar menegaskan itu hingga 2 kali. Akan tetapi, Rasulullah SAW tetap menegur Umar hingga 2 kali juga dengan berkata, "Sesungguhnya aku telah diutus kepada kalian, tetapi kalian hanya mengatakan, engkau telah berbohong. Sementara Abu Bakar telah berkata, engkau benar, juga telah melindungiku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian akan menyerahkan sahabatku ini kepadaku untuk dihukum?" Hadis riwayat Bukhari. Saat itu Rasulullah SAW hendak menunjukkan kedudukan Abu Bakar yang sangat mulia di antara para sahabat. Hal ini dikarenakan memang tidak ada alasan bagi Umar bin Khattab untuk tidak memaafkan Abu Bakar yang sudah meminta maaf, di samping kemuliaan dan kedudukan Abu Bakar di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dalam kisah yang lain, Ali bin Abi Thalib pun membuat pernyataan tentang Abu Bakar as-Siddiq. "Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Anda adalah teman akrab Rasulullah, sahabat setianya, tempat curahan hatinya, tempat menyimpan rahasianya, dan sahabat yang diajak bermusyawarah. Anda adalah laki-laki yang pertama masuk Islam, orang yang paling tulus imannya, orang yang paling baik dan menemani Rasulullah, yang paling banyak kebaikannya, dan yang paling mulia di masa lalu, yang paling mulia kedudukannya, yang paling mulia derajatnya, dan yang paling mirip dengan Rasul dalam hal petunjuk dan jalannya. Allah menamaimu dalam kitabnya dengan nama As-Siddiq, yang membenarkan. Allah berfirman, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zumar ayat 33. Orang yang membawa kebenaran ialah Muhammad SAW, dan yang membenarkan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anda adalah orang yang paling dermawan dikala orang lain bersifat kikir. Anda telah menemani Nabi SAW menghadapi berbagai kesulitan dikala orang lain berdiam diri. Anda telah menemani Nabi SAW dengan setia di masa-masa kritis dan menggantikan beliau menjadi khalifah dengan baik dan menjalankan khalifah dengan baik. Pernyataan ini diungkapkan Ali bin Abi Thalib tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan Allah SWT memberikan keistimewaan khusus kepadanya dengan membukakan semua pintu surga untuknya, dan dia boleh memasuki surga dari pintu manapun berada. Subhanallah, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.